Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran matematika kali ini kita masih membahas tentang pecahan. Yang akan kita bahas atau kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Semoga setelah pembelajaran hari ini Ananda dapat melakukan operasi hitung campuran pada berbagai macam pecahan. Tetap semangat, konsentrasi, dan selamat belajar. Tentang macam-macam pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Contohnya misalkan 3/5, 5/11, dan lain-lain. Selanjutnya ada pecahan campuran. Contohnya adalah 1 5/9, 3 3/4, dan lain-lain. Lalu ada pecahan desimal. Contohnya misalkan 0,5, 1,25, dan lain-lain. Juga ada persen ya. Contohnya misalkan 16/100 itu sama dengan 16%, 99/100 sama dengan 99%. Kita ingat-ingat lagi ya tentang operasi hitung campuran. Di posisi pertama adalah tanda kurung. Di posisi kedua ada kali dan bagi. Dan di posisi ketiga ada tambah dan kurang. Ingat-ingat ya, kur, kaba, taku. Jadi, untuk operasi hitung campuran, kita ingat-ingat lagi aturan yang ada di sini. Kurung dulu, kali bagi, baru tambah dan kurang. Kita lihat di aturan yang pertama. Untuk aturan yang pertama, tanda kurung dikerjakan lebih dahulu dari operasi-operasi yang lain. Kita lihat contohnya ya. Hasil dari 2,75 ditambah dalam kurung 1/2 dikurang 25% adalah, kita lihat di sini operasinya ada tambah dan kurang, tetapi ada yang di dalam kurung. Berarti yang di dalam kurung itu nanti kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk pecahan itu bisa dioperasikan kalau jenis pecahannya sama. Kita lihat di sini ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, dan ada persen. Jadi untuk yang pertama kita harus menyamakan dulu jenis pecahannya ya. Cari mana yang mudah kita lakukan untuk menyamakan jenisnya. Untuk yang ini kita lihat lebih mudah kalau kita kerjakan ke dalam bentuk pecahan desimal. Jadi untuk 1/1/2-nya dan 25%-nya kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Jadi untuk 2,75 ditambah dalam kurung 1/1/2 dikurang 25% sama dengan, nah untuk 2,75-nya tetap karena sudah merupakan pecahan desimal, ditambah, nah untuk 1/1/2-nya kita ubah dulu ke dalam pecahan desimal. Nah untuk pecahan desimal dari 1/1/2 adalah 1,5. Dan kita kurang dengan 25%. Nah, untuk 25%, pecahan desimalnya adalah sama dengan 0,25. Sama dengan, nah, 2,75-nya tetap. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi 1,5 kita kurang dengan 0,25
Hasilnya adalah sama dengan 1,25. Lalu kita jumlahkan. 2,75 kita tambahkan dengan 1,25, hasilnya adalah sama dengan 4. Kita masuk ke aturan yang kedua. Jika dalam suatu operasi hitung terdapat tambah, kurang, kali, dan bagi, kerjakan kali dan bagi terlebih dahulu, baru tambah dan kurang. Agar lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Hasil dari 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2 adalah, kita lihat di sini operasinya ada penjumlahan dan perkalian. Maka sesuai aturan, kita kerjakan kali terlebih dahulu, baru tambah. Nah, karena di sini jenis pecahannya berbeda, kita samakan dulu jenis pecahannya. Agar lebih mudah, karena di sini ada 2 buah pecahan biasa dan 1 desimal, kita rubah yang desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi yang 0,6 kita rubah ke pecahan biasa. 3/4 tambah 0,6 dikali 1/2. Berarti kita akan mengerjakan yang 0,6 kali 1/2. Tapi kita samakan dulu ya jenis pecahannya. Sama dengan 3/4 ditambah, nah untuk 0,6-nya berarti diubah ke dalam bentuk pecahan biasa adalah sama dengan 6/10. Dikali, nah untuk 1/2-nya karena kita perkalian, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya ke bawah kali, ke atas tambah. 1 kali 2, 2, tambah 1, 3, jadi sama dengan 3/2. Nah, kita kerjakan dulu yang 6/10 dikali 3/2. Kita bisa coret ya. 6 kita bagi dengan 2 ya. 6 sama 2 bisa kita coret. 6 bagi 2 hasilnya 3. 2 kita bagi 2 hasilnya 1. Nah, sudah tidak ada yang bisa kita coret lagi. Sama dengan ya. Kita kerjakan dulu yang perkaliannya ya. Nah, 6 sudah dicoret ya, jadi 3, berarti kita tinggal kalikan. 3 kita kali 3, hasilnya adalah 9. 10 kita kali dengan 1, hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya kita tambahkan. Nah, untuk menjumlahkan, ingat harus menyamakan dulu penyebut. Kita cari dulu KPK antara 4 dan 10. Berapakah KPK antara 4 dan 10? Cari bilangan terkecil ya yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 10. Berapakah itu? Ya, betul ya, 20. Jadi kita dapat penyebut barunya adalah 20. Sekarang kita cari pembilangnya. Caranya ke bawah bagi, ke atas kali. Ya, berarti 20 kita bagi dulu dengan 4. Hasilnya adalah 5. 5 lalu kita kalikan 3. Hasilnya adalah sama dengan 15. 20 kita bagi 10. Hasilnya adalah 2. 2 kita kali dengan 9. Hasilnya adalah sama dengan 18. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa menjumlahkan. Kita jumlahkan ya, 15 ditambah 18, hasilnya adalah sama dengan 33/20. Nah, kita lihat di sini pecahannya belum sederhana. Kita lihat atasnya lebih besar daripada bawahnya. Oleh karena itu kita rubah ke pecahan campuran. Ya, caranya tinggal dibagi ya, 33 kita bagi 20. Nah, untuk 33/20, pecahan campurannya adalah sama dengan 1/13/20. Selanjutnya untuk aturan yang ketiga.
Jika dalam suatu operasi hitung terdapat tambah dan kurang saja, atau kali dan bagi saja, maka kerjakan dari sebelah kiri secara berurutan. Kita lihat untuk contoh yang pertama. Hasil dari 1/4/5 dikurang dari 0,25 ditambah 3/4 adalah, kita jawab, kita lihat di dalam operasinya di sini hanya ada pengurangan dan penjumlahan. Maka kita kerjakan dari sebelah kiri secara berurutan. Tapi terlebih dahulu kita samakan dulu jenis pecahannya. Karena di sini ada 2 buah yang pecahan biasa dan 1 yang desimal, berarti kita rubah saja yang desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi yang kita rubah adalah 0,25. Jadi kita kerjakan untuk 1/4/5 kurang 0,25 ditambah 3/4 sama dengan 1/4/5 kita kurang dengan 0,25 itu pecahan biasanya adalah 25/100. 25/100 kita bisa sederhanakan lagi. Ya, dibagi 25, dua-duanya adalah sama dengan 1/4. Nanti ditambah lagi dengan 3/4. Sekarang kita lihat di sini, untuk penjumlahan dan pengurangan kita harus menyamakan penyebut. Di sini penyebutnya ada 5, 4, dan 4. Nah, kita harus mencari KPK dari 5 dan 4. Berapakah? Ya, cari bilangan yang bisa dibagi 5 dan dibagi 4. Ya, kita lihat berapakah itu? Ya, betul ya, 20. Ya, jadi kita dapat penyebut barunya 20. Oh ya, untuk satunya kita taruh di depan ya. Nah, sekarang kita cari pembilangnya. Caranya masih sama ya. Kita bagi dulu, 20 kita bagi 5 adalah 4, ya. 4 kita kali dengan 4, hasilnya adalah 16. Selanjutnya, 20 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 5. 5 kita kali dengan 1, hasilnya adalah sama dengan 5. 20 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 5. 5 kita kali dengan 3, hasilnya adalah sama dengan 15. Nah, ini semuanya sudah sama penyebutnya, jadi kita bisa mengurang dan menjumlah. Jadi kita kurangin dulu ya, 16 kita kurang 5 dulu, hasilnya adalah 11. 11 kita tambah 15, hasilnya 26. Jadi 1/26/20. Nah, kita lihat untuk 26/20-nya ini masih bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya, belum sederhana. Jadi kita lanjutkan 1 ditambah, nah 26/20-nya kita rubah ke pecahan campuran, yaitu sama dengan 1/6/20. Lalu yang 1 di depan dan 1 yang itunya kita jumlahkan sama dengan 26/20. Kita lihat lagi di sini untuk 6/20-nya ini masih belum sederhana. Ya, jadi kita harus membagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi 2 dua-duanya, ya. Jadi kita dapat, nah 6 dibagi 2-nya, yang 2 di depannya mah jangan dibagi ya. Jadi 6 kita bagi 2, 3, 20 kita bagi 2-nya adalah 10. Jadi kita dapat untuk hasil akhirnya adalah sama dengan 23/10. Masih di aturan yang ketiga. Jika dalam suatu operasi hitung terdapat tambah dan kurang saja atau kali dan bagi saja, maka kerjakan dari sebelah kiri berurutan. Kita lihat contoh yang kedua. Hasil dari 1/3/5 dikali 0,25 dibagi 20% adalah
Nah, di sini kita lihat operasinya ada kali dan bagi. Maka kita kerjakan dari sebelah kiri secara berurutan. Kita lihat di sini ada pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, semuanya ini kita akan rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi yang akan kita rubah adalah yang 0,25 dan 20%. Jadi untuk operasi 1/3/5 dikali 0,25 dibagi 20% sama dengan 1/3/5 dikali, nah yang 0,25-nya kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu karena dua angka di belakang koma per 100, 25 per 100. Nah, 25 per 100 kita sederhanakan, kita bagi dua-duanya dengan 25. Jadi kita dapat 1/4. Dibagi, nah 20%, artinya 20 per 100. 20 per 100-nya kita sederhanakan, dua-duanya kita bagi 20. Jadi kita dapat 1/5. Sama dengan, nah untuk perkalian, pecahan campurannya kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, jadi pecahan 1/3/5-nya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya 1 kali 5, 5 tambah 3. Jadi kita dapat 8/5 dikali 1/4. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau ada pembagian kita rubah jadi perkalian. Tapi yang sebelah kanannya itu kita balik. Jadi dikali 5/1. Nah, selanjutnya kita coret-coret ya. Kita coret, nah 8 dan 4 ya. 8 dibagi 4-nya adalah 2, 4 dibagi 4-nya adalah sama dengan 1. Lalu kita coret lagi 5. 5 dibagi 5-nya adalah 1 ya. 5 bagi 5 lagi adalah 1. Nah, sesudah itu kita tinggal mengalihkan ya. 2 kita kali dengan 1 hasilnya 2. Kita kali lagi dengan 1 hasilnya adalah sama dengan 2. 1 kita kali dengan 1 hasilnya adalah 1. Kali 1 lagi hasilnya adalah sama dengan 1. Jadi kita dapat 2/1 atau 2 dibagi 1. Hasilnya adalah sama dengan 2. Jadi hasil dari 1/3/5 dikali 0,25 dibagi 20% itu hasilnya adalah sama dengan 2. Sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Pada hari ini kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Ingat-ingat ya, kur, kaba, taku. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya apa yang telah dijelaskan. Dan juga semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.